Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi pembelahan sel. Khusus di bagian pertama ini, diskusi kita secara khusus membahas tentang pembelahan mitosis. Anak-anakku sekalian, salah satu ciri makhluk hidup adalah dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu terjadi melalui mekanisme pembelahan sel. Ada 3 macam pembelahan sel yang bisa terjadi pada suatu organisme, yaitu pembelahan amitosis. Ini banyak terjadi pada organisme-organisme prokariotik, misalnya bakteri dan alga hijau biru. Kemudian pembelahan mitosis, dan yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Khusus di pertemuan ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pembelahan mitosis. Anak-anakku sekalian, pembelahan mitosis itu apa? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dari setiap kali pembelahan, dan sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. Mengapa sifat sel anak sama dengan sel induk? Karena sel anak memiliki materi genetik, dalam hal ini kromosom, yang sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi regenerasi. Artinya, pembelahan mitosis berfungsi untuk proses perbaikan bagian tubuh yang rusak. Misalnya jika ada yang terluka atau terlepas atau terpotong, maka perbaikan bagian tubuh itu terjadi melalui pembelahan mitosis. Fungsi yang kedua adalah untuk reproduksi. Ini terjadi pada organisme-organisme uniseluler, di mana mereka melakukan pembelahan dalam rangka memperbanyak diri atau untuk reproduksi. Fungsi yang ketiga adalah untuk pertumbuhan. Jadi ketika suatu makhluk hidup bertambah ukuran, dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, maka salah satu penyebabnya adalah jumlah sel-selnya bertambah. Nah, jumlah selnya bertambah itu karena adanya proses pembelahan mitosis. Di mana saja tempat terjadinya pembelahan mitosis? Nah, pada makhluk hidup, pembelahan mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Jadi tidak terjadi pada sel gamet. Sebelum kita melanjutkan diskusi lebih lanjut tentang pembelahan mitosis, kita akan sedikit menyinggung tentang siklus sel. Suatu sel memiliki siklus sel atau mengalami siklus sel, yaitu suatu siklus kehidupan sebuah sel. Jadi dalam masa hidupnya, sebuah sel mengalami beberapa tahap dalam siklus tersebut, yang terdiri atas tahap interfase dan tahap pembelahan. Intinya seperti itu. Pada sebagian besar sel, fase pembelahan ini hanya menempati 10% sampai 15% dari seluruh waktu hidup sel. Bahkan pada beberapa sel hanya membutuhkan 5% dari seluruh waktu hidup sel. Sedangkan sebagian besar waktu hidup sel digunakan untuk tahap interfase, yaitu tahap persiapan untuk melakukan pembelahan sel. Oke. Kita membahas interfase dulu anak-anak. Interfase pada sebuah sel terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan G1 atau gap 1. Tahapan yang kedua adalah tahapan S atau sintesis, dan yang ketiga adalah tahapan G2 atau gap 2. Itu 3 tahapan pada fase interfase. Kita bahas satu persatu anak-anak.
Tahapan G1 atau GAP1 ini suatu tahapan di mana sel tumbuh dan berfungsi secara normal. Pada tahap ini terjadi sintesis protein dalam jumlah yang besar dan sel tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar, bisa sampai 2 kali dari ukuran semula. Lebih banyak organel yang diproduksi dan volume sitoplasma juga meningkat. Itu tahap G1 interfase. Selanjutnya, tahapan S atau sintesis. Ya, ini tahapan di sela-sela G1 dan G2 ya anak-anak. Di tahap sintesis terjadi replikasi DNA atau perbanyakan asam nukleat pada nukleus ya. Dalam proses replikasi ini sentrosom juga ikut digandakan. Itu tahap sintesis. Selanjutnya, tahap interfase yang ketiga adalah tahap G2 atau GAP2. Ini di mana sel melanjutkan pertumbuhannya dalam persiapan untuk pembelahan. Mitokondria membelah dan sel tersebut akan terus tumbuh hingga akhirnya pembelahan mitosis dimulai. Pada tanaman, selain mitokondria, kloroplas juga ikut membelah. Ini selama tahapan GAP2 atau G2. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pembelahan sel di dalam siklus sel, yaitu di sini kita membahas pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis secara umum terjadi melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah kariokinesis atau pembelahan inti sel, yang nanti akan dilanjutkan dengan tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel. Jadi ketika sebuah sel mengalami pembelahan mitosis, yang membelah terlebih dahulu intinya. Setelah intinya membelah, baru dilanjutkan sitoplasmanya membelah untuk membagi menjadi 2 bagian di sel anakan. Oke, kita mulai dari kariokinesis anak-anak. Kariokinesis atau pembelahan inti sel terdiri atas fase-fase mulai dari tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum metafase nanti ada fase tambahan namanya tahap prometafase atau tahap menjelang metafase. Kita bahas satu persatu. Dari tahapan profase, ini adalah gambarnya anak-anak. Pada tahapan profase, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleolus menghilang. Ini artinya berarti nanti nukleolusnya menghilang. Ya, asam nukleat yang berada di nukleolus menjadi telanjang tanpa membran. Pada sel hewan, sentriol juga mengalami pembelahan. Sentriol tersebut berpisah menuju kutub sel yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Ini kalian bisa lihat sentriol mulai bergerak ke 2 kutub yang berlawanan dan benang spindel mulai terbentuk dan mulai melekatkan diri pada sentriol. Kita lihat. Tahap profase akan dilanjutkan dengan tahap metafase. Di awal metafase disebut tahap prometafase, selubung nukleus terfragmentasi atau membran inti mulai rusak dan menghilang gitu ya. Kemudian benang spindel memasuki nukleus dan berinteraksi dengan kromosom. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Ini benang-benang spindel yang mulai berinteraksi dengan kromosom, yaitu pada bagian sentromer kromosom. Ini yang bagian tengah kromosom itu sentromer anak-anak, tempat perlekatan benang spindel pada kromosom. Kita lanjutkan di tahap metafase. Benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator atau tengah sel, begitu ya. Atau disebut juga lempeng metafase atau metaphase plate. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya.
Setelah metafase dilanjutkan dengan tahap anafase. Secara umum anafase terjadi peristiwa benang-benang spindel mulai memendek. Nah, memendeknya benang spindel itu akan menarik sentromer dari setiap kromosom, sehingga nanti sentromernya akan berpisah dan setiap kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang ekuivalen atau sama atau setara, gitu ya. Fase terakhir dari karyokinesis adalah telofase. Di tahap ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang kembali menjadi bentuk kromatin. Nukleolus terbentuk kembali, artinya mulai terbentuk membran nukleolus sehingga nukleolus sudah terbentuk. Membran nukleus demikian juga mulai terbentuk kembali dan dilanjutkan dengan proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Ada perbedaan sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan, sitokinesis itu terjadi melalui pelekuan dan penggentingan membran sel. Jadi membran selnya melekuk sampai genting kemudian lepas, ya. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan tidak terjadi penggentingan, ini kemungkinan karena pada sel tumbuhan itu luarnya bukan hanya membran sel, melainkan juga terdiri atas dinding sel yang itu tebal dan kaku dan sulit kalau dilakukan penggentingan. Sehingga pembagian sitoplasma dilakukan dengan cara pembentukan sel plate atau lempeng pembelahan, gitu ya. Sel plate. Kita lihat ini gambarnya. Ini adalah proses pelekukan yang berlanjut dengan penggentingan membran sel pada sitokinesis sel hewan. Sedangkan gambar berikut adalah gambar pembentukan sel plate atau sekat sel yang sebenarnya terbentuk dari gabungan vesikel-vesikel atau kantung-kantung yang berasal dari badan Golgi atau aparatus Golgi. Vesikel itu berisi materi bahan pembentuk dinding sel, ya. Yang lambat laun akan menebal membentuk sekat sel yang baru memisahkan dua sel anakan. Anak-anak, demikian tadi diskusi kita tentang materi pembelahan mitosis. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.